Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlu sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah alhamdulillah pada kesempatan ini pemirsa masih bisa dapat melihat layar kaca. Mudah-mudahan semua tetap sehat, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan mulia, maknanya kita dirahmati Allah. Kita sedang bernapas, napas kita adalah zikir. Kita sedang bergerak, gerak kita gerak berkah. Mudah-mudahan semua itu mendapatkan ridha dan berkah dari Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hidup akan menjadi sempurna bila kita landasi dengan kekuatan dan kedekatan pada Allah SWT. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Karena siapapun yang berupaya dekat dengan Allah, pasti Allah akan dekat dengannya. Makanya Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, pasti aku akan ijabah. Allah maha dekat. Allah bahkan lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah maha sempurna, bahkan kesempurnaan yang Allah miliki lebih daripada segalanya. Dunia ini hanya kecil sekali di dalam pandangan Allah. Maka jangan sampai kehidupan dunia yang ada ini membuat kita lalai untuk dekat dengan Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ramadan atau bulan puasa menanamkan kita untuk menjadi insan yang khalis, ikhlas dalam segala sesuatunya. Hindarkan diri kemunafikan, hindarkan diri daripada hipokrit atau bermuka dua, karena itu akan merusak iman kita, merusak ibadah kita kepada Allah SWT. Ingat Allah firmankan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak neraka. Maka jangan sampai kemunafikan yang ada itu membuat kita menjadi insan yang jauh dari Allah SWT. Al-munafik bil makna orang yang bermuka dua. Ya, nafak dalam bahasa Arabnya adalah lubang tikus. Maknanya masuk dari sana, keluar dari sini. Begitulah sifat orang munafik. Bertemu dengan ini, berkata ini, bertemu dengan berkata ini. Inilah orang yang munafik. Dan orang munafik orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Nampak dia indahnya, nampak mukanya, tapi dia betul-betul melakukan keburukan, betul-betul melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena hanya baik dalam hatinya, tapi tidak baik dalam perbuatannya. Baik dalam tampang mukanya, tapi tidak baik dalam amaliyahnya. Pada masa Rasulullah SAW dulu ada orang yang sholat di belakang Rasulullah. Dia sholat di belakang Rasulullah, tapi ternyata dia berniat untuk membunuh Rasulullah. Maknanya apa? Nampak dia ahli ibadah, tapi dalam jiwanya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan keburukan. Maka kita hindari itu. Karena munafik adalah sebuah perbuatan yang sangat ingkar dalam agama. Ya, kalau katakan extraordinary crime lah, kira-kira begitu. Perbuatan yang sangat buruk. Orang yang korupsi, pemimpin yang korupsi disebut dengan munafik. Ketika dia duduk berjanji ingin menjadi pemimpin yang baik, tapi dia ternyata korupsi, memakan harta bukan hartanya, mengambil bukan haknya, ini orang munafik. Kenapa? Haddasa kadzaba. Pandai berbicara, tapi bicaranya semua adalah penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Naudzubillah. Maka ini termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah SWT. Maka kita tidak boleh menjadi insan yang munafik. Karena kemunafikan itu akan membawa kita menjadi insan yang berada di kerak neraka. Bagaimana Rasulullah mengidentifikasi atau memberikan tanda orang munafik? Dalam hadis beliau katakan bahwa ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik kata Rasul ada tiga dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, yang pertama ayatul munafiq idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu apabila berbicara bohong. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Naudzubillah. Inilah tiga kriteria orang-orang munafik. Mudah-mudahan kriteria ini tidak ada pada diri kita. Kita hapus pada bulan yang mulia ini. Kita hapus pada bulan yang berkah ini sehingga kemunafikan jauh dan tidak ada dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kalau dia ada, naudzubillah, kita termasuk orang yang akan jauh dari rahmat Allah, akan tidak bernilai puasa kita, akan tidak bernilai ibadah kita. Kenapa? Karena kita haddasa kadzaba. Pandai berbicara, tapi dalam bicara kita penuh dengan dusta. Pandai berkata-kata, tapi kata-kata kita hanyalah penuh dengan kata-kata yang penuh dengan kedustaan. Ini adalah sesuatu yang sangat hina. Kenapa? Pandai berkata-kata tapi tidak pandai mengamalkan perkataannya. Inilah yang tidak diharapkan dalam agama kita.
idza haddasa kadzaba. Hari ini, tahun ini kita berada sebentar lagi di tahun politik. Hati-hati para politikus ya, yang banyak berjanji tapi ternyata dalam janjinya penuh dengan kebohongan. Haddasa, disampaikan, dibicarakan, tapi dalamnya ada aladul hisab, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Naudzubillah. Ini yang tidak kita inginkan dan yang tidak kita harapkan. Idza haddasa kadzaba. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji penuh dengan kedustaan. Ini banyak janji-janji politik, janji-janji macam-macam, tapi dalam janjinya penuh dengan kedustaan, dalam janjinya penuh dengan kebohongan. Ini yang tidak diharapkan dalam agama kita. Ya, idza wa'ada akhlafa. Karena innal wa'ada kana mas'ula. Janji-janji kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hari ini mungkin kita bisa mengelak dari konstituen kita ketika kita dipilih, tapi ingat, dengan Allah kita tidak bisa mengelak. Hari ini kita bisa berbohong dengan orang-orang yang akan memilih kita. Hari ini kita bisa berbohong dengan orang-orang yang mungkin barangkali akan kita ambil suaranya. Tapi ingat, di hadapan Allah tidak ada kata kebohongan. Karena kenapa? Innal wa'da kana mas'ula. Karena setiap janji-janji kita itu akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai wa'ada akhlafa. Kita berjanji tapi kita khianati janji-janji kita. Hari ini kita enak aslinya mengutarakan itu. Hari kita enak saya mengungkapkan itu, tapi sesungguhnya ungkapan-ungkapan kita itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita terlena dengan janji-janji kemudian tidak mewujudkan janji tersebut, karena itu akan memberikan efek buruk dalam hidup dan kehidupan kita. Pastikan kita senantiasa dalam efek yang baik, dalam keadaan yang baik, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang kita janjikan dengan ungkapan-ungkapan yang buruk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah idza tumina khana. Apabila kita diberikan amanah, amanah menjadi seorang pemimpin, amanah menjadi seorang dewan, amanah menjadi seorang ayah, amanah menjadi seorang ibu, amanah menjadi seorang guru, amanah menjadi seorang apapun, khana, kita khianat. Menjadi seorang pemimpin tapi dia khianat dalam kepemimpinannya. Menjadi seorang ayah, dia khianat sebagai seorang ayah. Menjadi seorang ibu, dia khianat sebagai seorang ibu. Menjadi seorang guru, dia khianat sebagai seorang guru. Maka ini adalah orang-orang munafik. Munafikina fi dzarkil asfali minan nar. Mereka akan berada di keraknya neraka. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hindarkan diri dari kemunafikan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak kita lakukan. Kenapa? Idza tumina khana, bila diberikan amanah dia khianat, adalah tanda orang munafik. Maka kita berupaya untuk menjadi insan yang khalis dalam makna sempurna dalam menjalani hidup ini. Makanya kita berupaya untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara kita memperbaiki diri? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun. Ketika jadi pemimpin kita bertakwa, tidak jadi pemimpin pun kita bertakwa. Orang biasa kita bertakwa, jadi orang terhormat pun kita bertakwa. Artinya kita bertakwa di semua tempat, kita bertakwa di semua keadaan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Maka jangan sampai kita hindarkan diri dari ketakwaan tersebut. Bila kita sudah tidak menanamkan takwa, kemunafikan akan muka hadir, kemunafikan akan mudah datang, kemunafikan akan mudah wujud, dan ini akan merusak akidah kita di hadapan Allah SWT. Naudzubillah. Makanya Rasul katakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita bertemu dengan kejahatan, fatbi sayatal hasanat tabwa. Iriya kejahatan-kejahatan ada bukan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang jahat dengan kita, jangan dibalas dengan kejahatan, tetap dengan kebaikan. Ya, jadi fatbi sayatal hasanat tabwa. Karena kejahatan-kejahatan yang ada, kalau kita iringi dengan kebaikan, tabwa, dengan sendirinya akan hilang, dengan sendirinya akan sirna. Inilah yang disebut dengan fatbi sayatal hasanat tabwa. Ini setiap kejahatan dengan kebaikan untuk menghindari kemunafikan yang ada dalam kehidupan kita, insyaallah. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Upayakan untuk senantiasa berakhlak mulia di hadapan manusia dengan sempurna, karena akhlak mulia ini menjadi timbangan berat. Ya, ma min syai'in fil mizan asqal min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat kelak di akhirat nanti kecuali akhlak yang mulia. Kalau kita perbaiki akhlak kita, perbaiki etika kita, perbaiki karakter kita, insyaallah kita akan terhindar dari kemunafikan. Tapi kalau kita tidak beretika, tidak berakhlak, tidak berkarakter, itu bermakna kita mulai menanamkan kemunafikan, mulai menanamkan hipokrit, mulai menanamkan ketidakjujuran dalam jiwa kita. Karena kalau kita sudah tidak jujur, kalau kita tidak sudah baik, lama-lama setan akan datang untuk menanamkan kemunafikan. Setan akan datang untuk menanamkan hipokrit bermuka dua. Naudzubillah. Maka kita hindari itu. Ramadan inilah menjadi ajang. Ramadan adalah menjadi tempat untuk menghapus kemunafikan kita itu. Kita berpuasa,
Bisa saja orang melihat kita lemah, oh ternyata kita kita tidak puasa. Kenapa? Karena puasa bisa mungkin tidak terlihat dalam wujudnya, tapi terlihat dalam fisik kita. Oh tidak, belum tentu orang yang kuat itu tidak puasa, belum tentu juga orang yang lemah itu puasa, tidak. Maka ini bermakna kita melatih diri untuk tidak menjadi insan yang munafik. Maknanya munafik dalam makna kita tidak memperlihatkan tampang saja, tapi juga kita memperlihatkan amal yang ikhlas dalam diri kita. Karena auzubillah, azabnya bagi orang munafik sangat besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak neraka. Naudzubillah. Maka kalau andai kata kita tidak menanamkan keikhlasan dalam setiap amal kita, maka munafik akan hadir, maka munafik akan wujud, maka munafik akan datang yang dapat merusak hidup dan kehidupan kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, 3 kriteria tadi kita hindari dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi insan yang haddasa kadzaba, padeknya bercakap, tapi dalam cakapnya penuh dengan kebohongan. Wa idza wa'ada akhlafa, bila kita berjanji penuh dengan tidak menepati janji. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga kata Rasul, orang munafik adalah idza tumina khana, bila diberikan amanah mereka selalu khianat dalam amanah tersebut. Nauzubillah. Berupayalah kita untuk memperbaiki diri, untuk menyempurnakan. Karena kalau kita sudah amanah, karena kalau kita menghapus kemunafikan dalam diri kita, dalam kehidupan, insya Allah akan hadir banyak kebaikan, akan nempel banyak kesempurnaan. Tapi kalau kemunafikan datang, fid darkil asfali minan nar, kita akan berada di kehinaan yang sangat dasar, kehinaan yang sangat besar. Kenapa? Karena akan berada di kerak neraka. Di neraka saja sudah sakit pemirsa, ini apalagi di kerak neraka. Ini maknanya bahwa kita akan berada di tempat yang sangat rendah. Dari itu, hindarkan diri kemunafikan, kuatkan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kekuatan. Maka kuatkan diri kita dengan takwa kepada dimanapun kita berada. Yang kedua, iringi setiap kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir, kuatkan diri kita dengan berakhlak mulia. Mudah-mudahan dengan 3 solusi ini akan menjadikan kita insan yang mukhlis, bukan insan yang munafik. InsyaAllah. Barokah. Terima kasih. Ila liqa ma'assalamah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.